Halo teman, kali ini saya akan share 4 strategi menghindari penagihan DC pinjol. Nah, video kali ini saya buat khusus buat teman-teman yang sekarang sudah mentok nggak punya uang untuk bayar yang namanya pinjaman online dan berniat untuk melakukan galbay atau gagal bayar. Maka dari itu simak video sampai habis ya. Yang pertama adalah teman-teman wajib untuk putuskan hubungan dengan yang namanya pihak pinjaman online. Nah, cara memutuskan hubungannya mudah sekali. Teman-teman cukup uninstall aplikasinya, ganti nomor WA dan copot kartu perdana yang berhubungan dengan pinjaman online. Nah, cara ini sangat efektif sekali untuk bisa menghadang atau memblokir yang namanya DC pinjol menagih. Ini biasanya adalah akses pertama atau jalan pertama DC pinjol untuk menelpon teman-teman untuk memastikan apakah alamat teman-teman itu di situ atau bukan, domisili teman-teman di situ atau bukan. Karena kalau tidak menanyakan dulu, DC pinjol tidak akan bisa langsung datang ke rumah. Nanti takutnya domisili teman-teman sudah berpindah dan DC pinjol ya rugi waktu, rugi tenaga untuk nyamperin ke rumah teman-teman padahal teman-teman sudah pindah domisili. Nah, ini bisa menjadi pukulan telak buat DC pinjol yang menagih teman-teman karena dia tidak punya akses untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Ini bisa teman-teman lakukan dan langsung praktekkan saja ya, agar DC pinjol bisa kebingungan nanti. Tapi untuk yang sudah melakukan misalnya di Akulaku atau ShopeePay itu kan biasanya kita melakukan yang namanya beli barang. Nah, itu tidak bisa ya teman, karena kita sudah tercatat alamatnya pada saat kita membeli barang. Jadi kalau kita pinjam di ShopeePay Later atau Akulaku itu tetap bisa kelacak alamatnya walaupun tidak ditelepon atau tidak di WA. Itu harus teman-teman catat dan pahami ya teman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, teman-teman coba untuk pindah domisili. Nah, kalau sudah kedetek alamatnya melalui Akulaku atau ShopeePay Later, teman-teman kalau punya domisili lain di tempat tinggal lain, teman-teman bisa pindah domisili sementara, misalnya di kos-kosan atau di tempat teman atau yang lainnya, tempat saudara juga bisa. Ini bisa menghalau atau menghindari debt collector, karena debt collector akan bingung ke rumah teman-teman nggak ada orang ya teman. Jadi debt collector tidak akan langsung datang ke rumah, debt collector akan bingung sendiri dan tidak tahu arah mau kemana menagihnya karena teman-teman sudah melakukan pindah domisili. Ini bisa teman-teman lakukan jika teman-teman nggak punya mental ya teman. Nah, untuk yang ketiga, jika teman-teman tidak pindah domisili, teman-teman bisa untuk melakukan cara ini, yaitu pulang ke rumahnya jam 9 malam. Nah, kita tahu peraturan OJK terbaru itu mengatur tentang jam kerja debt collector, yaitu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi jika umpamanya teman-teman pulang ke rumah jam 9 malam itu sudah melebihi jam penagihan debt collector. Jadi teman-teman 100% aman dari yang namanya penagihan debt collector. Kalau debt collector itu menagih di jam tersebut, itu sudah melanggar peraturan OJK dan teman-teman bisa usir saja, karena itu sangat meresahkan ya teman, karena sudah ada peraturan yang mengatur jam operasional debt collector, itu sudah ada di peraturan OJK. Jadi teman-teman ada yang namanya dasar hukum untuk mengusir pihak DC pinjol. Nah, itu yang ketiga ya teman. Yang keempat adalah jika teman-teman sudah melakukan galbay itu dan sudah pindah domisili, itu jangan diam saja ya teman. Teman-teman harus cari cara, berpikir terus untuk bisa membayar tagihan pinjaman online. Nah, inti dari galbay atau gagal bayar itu karena teman-teman nggak punya uang untuk bayar. Jadi teman-teman harus usahakan, harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan banyak uang atau income tambahan untuk bisa membayar tagihan pinjaman online. Nah, kalau sudah dibayarkan teman-teman sudah lunas dan sudah tidak akan ada penagihan debt collector. Jadi teman-teman intinya adalah menaikkan value, menaikkan pendapatan teman-teman. Ini harus teman-teman lakukan. Ada job sampingan atau ada pekerjaan lain yang bisa teman-teman ambil sesuai dengan bakat teman-teman. Misalnya dari content creator atau ngedit video atau yang lainnya, atau jualan di pinggir jalan atau yang lainnya. Yang intinya adalah teman-teman menaikkan pendapatan teman-teman agar ke depan akan ada uang-uang atau pendapatan lain yang banyak dan teman-teman bisa bayar tagihan pinjaman online, melunasi pinjaman online, dan teman-teman tidak terbebani dengan yang namanya penagihan debt collector. Ini bisa teman-teman lakukan, dan jangan lupa teman-teman harus banyak bersedekah, minta pertolongan kepada Allah agar dapat lepas dari jeratan riba pinjaman online ini, dan teman-teman bisa hidup nyaman, hidup tentram, bisa bahagia ke depan. Nah, itu saja video dari saya, semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.